Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya, Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan berbagi logika dengan Anda seperti biasa. Namun kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah menulis sebuah buku berkaitan dengan tentang pendidikan. Dan buku ini saya tulis berdua bersama sahabat saya, kakak saya, yang sudah lebih dulu 30 tahun punya pengalaman mengajar, dan beliau termasuk motivator juga yang suka memberikan inspirasi kepada anak-anak, juga kepada guru-guru. Nah, di dalam buku ini tentu saya kolaborasi, dan ide-ide gagasan dari buku ini saya tulis sumbernya dari apa yang saya kembangkan, ilmu logika Tuhan. Yaitu saya kembangkan sebuah ide gagasan dari Al-Quran, kemudian saya tuangkan dalam dunia pendidikan gitu. Apa sih sebetulnya logika Tuhan itu di dalam dunia pendidikan? Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, isinya sudah saya tulis di sini. Misalnya ini ada satu berisi tentang mengajari anak-anak mendengar. Nah, apa sebetulnya hal mendengar itu adalah sepele ya, tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kita dalam rapat-rapat gitu di balai desa, ada rapat di kantor, di sekolah, bahkan di DPR, saya lihat bahwa sebetulnya kita menghadapi permasalahan dunia pendidikan, salah satu kompetensi yang tidak pernah diajarkan di sekolah gitu. Dan saya juga baru tersadar ya ketika ini tidak sengaja saya temukan ada satu kasus. Waktu itu saya pernah ngobrol dengan teman yang dia sudah menjadi kakek-kakek, teman seorang guru juga sudah jadi kakek-kakek. Kemudian dia punya anak, dan anaknya bekerja di Jepang, kemudian dia punya suami, dan akhirnya punya anak. Nah, ketika di Jepang dua-duanya harus kerja gitu, anaknya harus kerja, suami istri gitu, anaknya kan ada yang ngurus, jadi akhirnya dia dari Indonesia harus terbang ke Jepang hanya untuk menjaga cucu gitu. Tapi karena sama cucunya dia kerjakan, datang ke Jepang. Nah itu jadi ketika di Jepang itu anaknya masih TK, itu ditanya, kata dia itu ketika ditanya belajar apa sekarang di sekolah, anaknya menjawab itu cuman simple, jawabnya belajar mendengar. Terus setelah itu belajar apa? Membersihkan WC, kemudian belajar antri. Nah itu di TK pelajarannya seperti itu. Jadi belajar mendengar, bersihkan WC, dan antri. Nah ini yang menarik ketika belajar mendengar gitu. Ternyata apa yang si kakek itu ya penasaran ketika ngantar cucunya ke sana. Apa sih yang dilakukan gurunya ketika ngajarin anak mendengar? Oh ternyata si gurunya itu bercerita gitu. Anaknya semuanya mendengar. Nggak ada aktivitas lain, mendengar saja. Mendengar cerita gurunya pada saat itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga anak-anak ketika diam semua waktu mendengar, ya mendengar semua. Dan itu di TK loh. Nah terus kejadian itu berlangsung tidak lama, saya juga ada guru ya yang ditugaskan untuk melakukan kunjungan studi banding ke Jepang. Nah ini ke sekolah menengah nih. Nah ketika guru itu pulang ke Indonesia, saya tanya, Sensei, coba Anda ceritakan apa yang Anda bisa dapat diaplikasikan di sekolah kita, yang diaplikasikan di Jepang yang baik dan bisa diaplikasikan di sekolah kita. Ternyata yang menarik apa? Pak, saya punya pengalaman menarik betul bahwa anak-anak di Jepang itu ketika saya masuk di ruangan dan saya berbicara, anak-anak di Jepang tidak ada satupun yang melakukan aktivitas diskusi sendiri-sendiri. Dia fokus mendengar. Jadi budaya mereka itu ketika ada orang berbicara di depan, mereka akan otomatis mendengar. Dan itu kompetensi. Ketika saya seminar dengan Profesor Fahmi Basa yang nulis tentang matematika Islam itu, dia akan menggali ide-idenya dari Al-Quran itu dengan angka-angka. Lalu saya ajak seminar waktu itu di sekolah di Kabupaten Cianjur. Ternyata dia menyampaikan bahwa kompetensi mendengar itu adalah kompetensi. Oh jadi saya bilang ini kok di Jepang ngajarin begini, anak gini. Oh iya, di Indonesia saya belum pernah satupun mendengar bahwa belum pernah mendengar juga bahwa mendengar itu adalah sebuah kompetensi gitu. Baru saat itu saya mendengar ada pernyataan dari Profesor Fahmi Basa
pernyataan teman saya pengalaman di Jepang dan guru saya yang studi banding ke Jepang, saya mendengar itu, saya baru sadar bahwa mendengar itu adalah kompetensi. Saya pikir kenapa, bagaimana anak bisa nggak mendapatkan ilmu pengetahuan kalau dia nggak dengar? Nggak mungkin kan? Ketika rapat, bisa nggak mendengar isi rapat kalau dia tidak mendengar? Nggak mungkin kan? Ini mendengar itu satu kompetensi penting yang harus dimiliki dan diajarkan. Dan itu menjadi karakter basic. Dan sejak taman kanak-kanak itu harus diajarkan. Nah, Profesor Fahmi Basa mengatakan bahwa mendengar itu adalah termasuk dari nama-nama Allah, nama-nama Tuhan, nama-nama sepasang. Dia mengatakan dalam buku ini, saya kutip di buku ini dari Profesor Fahmi Basa ini, ada nama sepasang Allah itu Wallahu Sami'un Alim. Jadi beliau katakan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi antara mendengar dan mengetahui itu bergandengan gitu loh. Jadi orang yang mendengar itu pasti mengetahui gitu. Maka di sini ada, kalau sepasang gitu ya, Allah itu sepasang namanya. Allah Wallahu Sami'un Alim. Ya kita kalau pakai logika gitu, nah di sini logika Tuhan tuh di sini saya terapkan. Kalau pakai logika, oh berarti mendengar itu menjadi sebab bahwa orang-orang itu akan menjadi pengetahuannya bertambah. Maka orang-orang yang pandai mendengar pasti dia pengetahuannya banyak loh. Tapi kalau yang kuliah sering ngobrol, pasti 3 tahun kuliah, 4 tahun, 7 tahun kuliah otaknya nggak ada isinya itu pasti. Tapi kalau yang rajin mendengar, ketika kuliah mendengar, saya yakin akan ada pengetahuan yang banyak masuk ke dalam memorinya. Kemudian, innallaha kana sami'un basira. Yang mendengar orang pasti melihat gitu. Jadi di sini Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi orang-orang yang mendengar sama dengan orang-orang yang melihat gitu. Kemudian di sini ada innahu sami'un qarib. Orang-orang yang mendengar itu adalah orang-orang yang dekat, yang maha dekat. Allah Maha mendengar, Allah juga maha dekat. Jadi ini kalau Profesor Fahmi Basa mengambil kesimpulan begini, kalau belajar itu tiga prinsip karakter dasar ini harus selalu dimiliki oleh anak-anak. Satu, dia harus mendengar. Kemudian dia harus melihat artinya ada visualisasi ya, ada visualisasi. Jadi kalau mengajar itu harus mencoba mengkondisikan anak-anak supaya bisa mendengar. Yang kedua, kita harus punya alat visualisasinya. Kemudian jangan terlalu jauh dengan anak itu, kita harus mendekat. Itu menurut Profesor Fahmi Basa seperti itu. Tapi bagi saya di sini yang penting adalah karakter mendengar itu harus diajarkan gitu, dan harus dilatihkan. Saya pernah mencoba mengajar ya, ketika ceramah dalam jumlah siswa yang banyak, 700 siswa. Saya perhatikan ada beberapa siswa yang selalu berdiskusi dengan temannya. Lalu saya perhatikan, saya peringatkan. Tolong diperhatikan, bisa tidak konsentrasi 5 menit. Siap. Dan saya buktikan 5 menit saya berceramah. 2 menit, 3 menit kemudian sudah ada yang bergerak lagi. Sulit sekali orang-orang kalau dikasih ceramah sampai berjam-jam pun, kalau dia berdiskusi dengan temannya sendiri dan tidak konsentrasi mendengar, itu berjam-jam ceramah tidak akan masuk ke dalam memori anak-anak. Nah ini mungkin pengalaman ini ya, jadi kita sebagai pendidik, terutama dari tingkat TK, pendidikan usia dini, dari TK kemudian SD, SMP, mendengar itu harus tetap dikondisikan. Mungkin ada kalanya guru-guru harus mencoba melatih pendengaran anak-anak, khusus saja melatih. Artinya dia mengecek pendengaran anak-anak itu dengan berceramah, dalam setengah jam berceramah terus, dan perhatikan, dikondisikan anak-anak, kemudian dites. Nah, karena tidak mungkin kalau tidak mendengar anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini satu. Kemudian kita juga, saya sering menyaksikan di rapat-rapat ya, kita orang dewasa, rapat guru, rapat dengan kepala sekolah. Ya coba saja Anda sekalian buktikan di anggota DPR, dimanapun, rapat dengan tingkat tinggi, tingkat di kelas bawah juga.
di balai desa, di RT, di RW. Rata-rata ketika ada orang berbicara, kita itu berdiskusi dengan sebelah kita. Tidak mendengarkan dulu selesai si pembicara itu. Jadi masalah kita di Indonesia ini adalah masalah pendidikan karakter. Jadi salah satu karakter yang harus diajarkan sejak dini itu adalah mendengar. Bagaimana melatih mendengar kepada kita semua. Karena tidak dilatihnya tidak mendengar dari sejak SD, sejak TK, makanya sampai dewasa kita nggak mau dengar orang. Kadang orang berbicara, apalagi ngomongnya banyak, lebih dari 10 menit, 20 menit, udah orang pasti gagal fokus. Begitu sahabat-sahabat sekalian, ide ini saya tulis dalam buku ini, dan kalau saudara-saudaramu memilikinya, silakan bisa menghubungi. Dan membaca itu juga menjadi satu karakter yang harus dimiliki oleh bangsa ini. Selain membaca adalah mendengar. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kekurangan itu sumber dari diri saya, dan kalau ada kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.